Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum dimulai acaranya, saya mau infokan terlebih dahulu, nanti dimulai pukul 9.30 dengan tema kajian pada pagi hari ini, tak sembarang bercerai. Ini kita intermezzo dulu ya sebelum nanti mulai acara. Mungkin dari teman-teman bisa saling menyapa satu sama lain, dan ada baiknya sebelum kita memulai kajian kita buka dengan bacaan basmalah dan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, ini saya lihat dulu pesertanya ada 18 orang. Ya mungkin dari mana saja mungkin bisa diinfokan di chat ataupun langsung dengan aktifkan mikrofonnya. Ini kajian info untuk bahasan fikih nikah yang khusus pada bulan ini sudah memasuki chapter ketiga. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang syarat rukun dan sahnya serta sunnahnya, ditambah kemarin itu 2 minggu lalu dan 1 minggu yang lalu kita membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Baik, mungkin ada yang bisa yang mengikuti kajian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, gimana kalau misalkan ada sharing sedikit? Maksudnya kita membutuhkan juga feedback dari teman-teman, kira-kira pembahasan ini kalau dibilang perlu, wajib, cuman masalahnya nanti bermanfaat atau tidak ke depannya juga nggak tahu. Ini teman-teman kan ada berbagai macam kalangan, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum, atau mungkin dari teman-teman juga, wah iya ini baru tahu nih kalau ada pembahasan seperti ini, juga mungkin bisa di-share di teman-temannya juga supaya bisa ikut gabung juga di kajian pada pagi hari ini. Oke, ini sambil menunggu ustadznya. Ini saya tadi ini alhamdulillah Ustadz Marzuki Imran sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Mas? Alhamdulillah jelas. Baik. Baik Ustadz, bisa dimulai atau gimana mungkin? Ya, boleh, langsung dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati Ustadz Mazruki Imran dan teman-teman sekalian peserta kajian, baik juga staf Serit juga. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul dalam virtual untuk melakukan kajian yang bertemakan tak sembarang bercerai. Nah, mungkin teman-teman masih bingung apa ini pembahasannya arahnya kemana. Ikuti aja kajiannya secara virtual ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dan manfaatnya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita banyakkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, dan salawat serta salam juga kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangan dan kesabarannya memberikan ajaran tauhid serta bisa dikenal di seluruh pelosok negeri Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa langsung kita mulai kajian pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa diskusi bareng, bisa belajar lagi lanjut ke pembahasan sebelumnya, masih dalam konteks tentang pernikahan, tapi kali ini nanti kita akan bahas tentang bab perceraian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh dan keteladanan baik buat kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, baru saja di depan rumah saya ini dari depan, terus depannya lagi ini jadi depan tapi tidak depan persis, sebelahnya gitu. Itu putranya usia paling ya 18-19 mungkin ya sekitar itulah ya. Itu baru pulang dari rumah sakit dan paru-parunya bolong. Jadi tadi saya sama istri sempat ke sana dulu, terus ya karena memang orang satu kampung ini dalam tanda petik sudah red alert, saya sudah ngomong sama teman-teman saya saat itu tidak boleh ke sini karena sudah banyak yang COVID, beberapa juga sudah meninggal. Memang sekarang lagi turun sih, maksudnya sudah mulai terbentuk herd immunity, tapi kita mesti mulai diskusi, ayolah kita tidak bisa seperti ini terus. Bahwa katanya saya tidak tahu ya, katanya orang-orang ilmu kesehatan, ilmu dokteran kemarin itu baru gelombang kedua, nanti akan ada yang namanya gelombang ketiga. Makanya saya tadi sempat ngobrol sama pengurus kampung, saya ngomong ayo kita siap-siap siapa yang sebelum hujan. Maksudnya jangan sampai kejadian kayak kemarin Pak RT di kampung kami meninggal, yang kita kecolongan, maksudnya orangnya sehat AS, ternyata beliau isoman dan meninggal dalam keadaan isoman itu. Jadi sekarang ayo kita mulai alert, bukan cuma menyiapkan makanan kalau ada yang isoman diterima makanan, bukan cuma itu, tapi mikir kadang orang-orang isoman itu butuh tabung oksigen, dia tidak tahu bagaimana cari tabung oksigen, cari regulator, cari oximeter. Nah tadi kita diskusi, ayo emang gak ono iuran kas kamu gak ono ya urunan, emang gak ono urunan ya wis kayak duitku kasar kayak gitu. Nanti kita beli peralatan itu yang cukup punya satu gang itu punya satu, sehingga kalau misalnya ada yang kena COVID, karena satu isoman, nah itu bisa dipinjamkan, digantikan.
Nah, itu tadi sempat kita ngobrol sambil memberikan edukasi kepada warga biar tidak kena kemakan hoak dan sebagainya. Nah, saya cerita ini supaya teman-teman lebih peduli sama lingkungan sekitar. Jadi kalau diem-dieman akhirnya yang terjadi kalau kita tidak saling tolong-menolong dalam wabah seperti ini, nyun sewu ya, akhirnya tidak selamat. Nyun sewu akhirnya menunggu mati satu persatu. Makanya harus saling tolong-menolong. Bukan hanya tolong-menolong ngasih duit untuk beli makan. No, tidak hanya sekedar itu, tapi berpikir tentang bagaimana kampung ini selamat, minimal satu kampung lah selamat ketika menghadapi wabah. Karena kita sudah tidak bisa mengandalkan rumah sakit, tidak bisa mengandalkan puskesmas, lurah dan sebagainya. Karena itu tadi kalau sudah pandemi geradak sauna akeh ini bingung. Puskesmas sudah bingung mau yang dibina itu yang mana mereka sudah bingung. Makanya minimal kita nyebutnya kampung tangguh harus siap menghadapi wabah. Nah, jadi ngapunten tadi agak mulai telat mulainya telat ya salah satunya itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang perceraian. Di antara kita semuanya mungkin akan bertanya, loh, Ustadz, kita perceraian ini kita belajar bab apa sih? Begini, beberapa saat yang lalu, ya agak lama sih, berapa bulanan gitu ya, ada yang tanya sama saya, Ustadz saya di SMS sama suami saya seperti ini, WA, gitu, saya tunjukkan sama saya, Ustadz ini termasuk talak nggak sih? Itu kena jatuh talak nggak sih? Bisa nggak sih talak itu lewat SMS gitu kan ya? Atau lewat WA, atau lewat voice note gitu kan ya? Bisa nggak sih? Atau bisa nggak talak itu menggunakan bahasa isyarat gitu? Ada lagi yang sempat main ke sini, beberapa ibu-ibu, yang satu tuh nangis-nangis cerita, Ustadz, suami saya kemarin menandatangani psikotalik yang saya pernah bahas sama teman-teman itu sebuah kalimat psikot kan kalimat menjatuhkan talak ya. Itu dia tanda tangani dan diberikan kepada saya. Apakah itu termasuk talak, Ustadz? Nah, banyak di antara kita itu yang pertanyaannya berujung ke ada ke sana. Maksudnya ini jatuh talak nggak sih? Ini jatuh cerai nggak sih? Ya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin kalau kita orang paham, kalau kita orang awam tidak paham. Makanya kita akan bahas hal-hal yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan talak. Nah, bagi sebagian kita kan, Ustadz ngapain belajar tentang talak? Kan kita semuanya nggak pengen talak, nggak pengen cerai. Lah kok belajar tentang perceraian begini? Sama seperti kalau kita beli tabung oksigen gitu kan ya. Kita beli tabung oksigen tapi berharap jangan sampai pakai tabung oksigen gitu. Ya jangan sampai pakai tabung. Kalau kita kena pakai tabung oksigen berarti kita sedang sakit ya. Tapi kita siap, kita beli tabung oksigen. Sama seperti kita beli alat pemadam kebakaran tuh, alat pemadam kebakaran ringan itu yang di rumah-rumah itu. Nah, itu kita beli itu tapi berdoa kepada Allah jangan sampai kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya berarti rumah kita kebakaran. Nah, jadi kita siap, kita tahu ilmunya, tapi ya itu tadi kita tidak berharap bahwa itu terjadi gitu. Nah, kita tuh sekarang mempelajari tentang perceraian karena ya itu tadi dari sudut pandang fikih banyak sekali kebimbangan kita orang awam yang ini masuk cerai atau enggak sih, dan kita mulai belajar mulai hati-hati bicara karena kalimat kita nanti loh ini ternyata masuk talak toh, kalimat gini tuh masuk talak toh. Nah itu nanti kita akan omongan itu. Nah teman-teman, bab talak ini panjang teman-teman, banyak sekali, jadi ya mungkin tidak bisa 1, 2 atau 3 pertemuan gitu ya, ini panjang, jadi nanti kita cuman bahas beberapa 3 saja ya. Yang pertama kayak hal-hal yang berhubungan dengan talak, ialah istilah-istilah yang berhubungan dengan talak, termasuk hukumnya talak. Lalu yang kedua nanti kita bicara tentang rukun, bahwa talak itu terjadi kalau rukun ini terpenuhi. Lalu yang ketiga baru nanti kita akan bicara jenis-jenis talak, supaya kita tahu ternyata ada talak model seperti ini termasuk dalam bagian talak. Nah gitu nggih. Jadi kita akan mulai bahas tentang itu dulu. Kita bahas mulai tentang talak. Talak itu ya kalau dalam bahasa kita namanya cerai. Hanya saja teman-teman, talak itu sendiri memiliki istilah memiliki beberapa istilah yang saling terkait dan memang namanya berbeda, tapi itu masih nyambung dengan talak, masih hampir sama, anak turunannya talak lah istilahnya gitu, anak turunnya talak. Memang namanya berbeda, tapi itu termasuk anak turunan talak. Dan kita orang Indonesia, karena tidak pernah mendengar bahasa itu, kita taunya cuma cerai gitu ya, tidak pernah dengar bahasa itu, mungkin akan kaget gitu kan. Tapi itu termasuk talak. Nah, apa saja sih yang berhubungan dengan talak? Jadi yang pertama, kalau talak kita sudah paham ya, itu cerai. Apa sih yang berhubungan dengan talak? Yang pertama itu fasakh. Tulisannya FASAKH, fasakh. Fasakh itu apa, Ustadz? Fasakh itu pembatalan pernikahan. Saya ulangi, fasakh itu pembatalan pernikahan. Ini beda. Memang kayak talak, jadi pisah gitu kan ya, pisah. Tapi ini bukan talak.
Memang ini suami istri bisa akhirnya, tapi ini bukan talak. Fasak itu bedanya apa Ustadz? Pembatalan pernikahan itu kayak gimana Ustadz? Pembatalan pernikahan adalah ketika seorang suami istri menikah, tapi ternyata ada sebuah sebab, ada beberapa sebab nanti saya sebut ya, ada beberapa sebab yang membuat pernikahan itu jadi dibatalkan. Apa itu Ustadz? Yang pertama, mungkin teman-teman pernah dengar ya namanya istilah tidak sekufu. Ustadz katanya itu cuma sunnah, tidak sampai wajib. Kalau dalam apa namanya? Dalam apa istilahnya? Dalam budaya saat ini mungkin istilah sekufu itu apa ya? Sederajat gitu kan ya. Kalau istilah sekufu itu mungkin kalau kita saat ini itu kayaknya nggak masa zaman ini harus pakai istilah sekufu ya, kayaknya kalau zaman ini itu nggak bisa dipraktekkan, tapi di zaman itu sekufu itu penting. Di zaman Rasulullah itu sekufu penting. Saya kasih contoh begini, kisahnya langsung kejadian langsung. Rasulullah itu punya apa namanya anak angkat namanya, ya akhirnya dijadikan anak angkat kan sama Rasulullah, Zaid bin Harisah itu kan. Zaid bin Harisah itu nyun sewu budak. Ingat ya, budak itu bukan pembantu. Budak itu seperti nyun sewu, seperti barang dimiliki, jadi bukan pembantu. Kalau pembantu kan dia tetap milik dirinya, masih punya hak terhadap dirinya. Tapi kalau budak itu tidak punya kepemilikan atas dirinya. Makanya kan zaman itu nyun sewu boleh berhubungan semelayaknya, hubungan jima suami istri meskipun tanpa dinikahi kalau dia budaknya, kan begitu zaman itu. Nah, contoh tidak sekufu itu dulu itu ada namanya sahabat namanya Zaid bin Harisah, itu ya budak, dan akhirnya dia dijadikan anak angkat sama Rasulullah, itu menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab. Nah, Zainab ini bukan cuman orang merdeka gitu kan ya, dia bukan cuman bukan budak, tapi dia juga orang yang kaya raya. Jadi Zainab itu orang istilahnya dari keluarga kaya, sedangkan Zaid bin Harisah nyun sewu ya, dia budak. Lah ini kan jomplang. Nah, ketika mereka menikah itu apa istilahnya? Terjadi ketidaksekufuan, akhirnya gak cocok. Kalau bahasa kita mungkin diajak ngobrol gak nyambung gitu kan ya. Ya karena tidak cocok sama sekali gitu kan. Gak nyambung banget. Nyun saya mohon maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Saya mohon maaf kalau kalimat saya kurang sopan. Memang buat anak-anak milenial, sekufu ini kayaknya kok Siti Nurbaya aja harus ada sekufuan. Tapi kadang kala teman-teman, sekufu ini penting. Tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa membedakan kastanya tiap per orang harus kasta ini kan. Bukan, tapi kadang sekufu itu penting. Yun sewu, contoh logika sederhana begini. Misalnya yang perempuan Yun sewu ya, yang perempuan lulusan S3 misalnya ya, Yun sewu, mohon maaf. Sedangkan yang laki-laki itu SD saja tidak lulus. Yun sewu misalnya. Terus ketika menikah, apa yang terjadi? Karena latar belakang pendidikannya berbeda, pola berpikir berbeda, dan sebagainya berbeda. Sehingga apa? Dalam rumah tangga itu akhirnya sering berantem. Kenapa? Karena perbedaannya terlalu jauh. Gak nyambungnya itu terlalu jauh. Nah, kalau seperti ini teman-teman, maka para ulama mensyaratkan, sebenarnya bukan mensyarat, mensunnahkan sekufu. Biar apa? Biar itu tadi loh, gak terlalu jomplang. Nah, kembali lagi. Jadi, fasak, apa itu fasak? Fasak itu pembatalan pernikahan. Jadi bukan talak, tapi kayak talak gitu ya. Orang akhirnya statusnya itu bukan suami istri lagi, terurai ikatan pernikahannya. Fasak itu pembatalan perceraian. Nah, apa salah satu penyebab pembatalan perceraian? Salah satunya itu tadi, ketika suami istri tidak sekufu. Itu yang pertama. Yang kedua ketika adanya bahasa kita itu nek bahasa orang Jawa itu tertipu gitu kan ya. Orang Jawa nyebutnya alah ketipu, atau salah satu di antara dua pihak itu menutupi aibnya, sehingga ketika pada saat menikah terus ketahuan aib itu tidak bisa diterima secara awam. Contoh begini ya, misalnya salah satu di antara dua-duanya, entah itu laki-laki atau misalnya si laki-laki ya, nyun sewu, dia pernah cek ternyata kalau dia nyun sewu tidak bisa memiliki keturunan, misalnya dia mandul, nyun sewu nggih. Nah, dia menutupi itu, dia tidak cerita sama istrinya. Terus ketika menikah terus akhirnya tahu akhirnya ketahuan, loh sampai mandul mas, tahunya dari dulu, kok enggak ngomong dari sekarang, dari dulu gitu kan ya. Nah, itu bisa melakukan fasakh, pembatalan pernikahan. Jadi bukan cerai namanya, tapi pembatalan pernikahan. Itu bisa melakukan fasakh. Dan fasakh itu enggak bisa langsung kayak kalimat cerai, aku cerai kan, enggak. Fasakh itu harus pengadilan. Di Indonesia memang jarang kayak begini. Tapi
dalam fikih itu namanya fasa. Jadi ketika salah satu di antara dua orang ini ada aibnya yang disembunyikan dan aib itu tidak, ingat ya syaratnya ya, aibnya itu tidak bisa diterima oleh pasangannya, entah itu istrinya atau suaminya. Nah itu bisa terjadi fasa. Gitu ya, Yun Sewu misalnya, atau contoh lagi, kalau tadi saya contohin misalnya si laki-laki, Yun Sewu ya maaf, si laki-laki mandul. Kalau ini misalnya si wanita kena penyakit menular misalnya, gitu kan ya, dan dia nggak ngomong, lalu pada saat menikah terus ketahuan, loh kamu punya penyakit ini ya, gitu kan, dan itu membahayakan bagi suami. Nah itu bisa melakukan fasa pembatalan pernikahan. Nah ini ya satu, jadi hal-hal yang hampir mirip seperti talak tapi bukan talak. Ini namanya fasa, pembatalan pernikahan. Gitu nggih. Jadi ini pertama tentang fasa. Lalu apalagi Ustadz yang berhubungan dengan talak yang sering ini kayaknya teman-teman juga pernah dengar, apa itu? Setelah fasa ada yang namanya ila. Jadi ila itu kalimat suami, pernyataan suami melarang dirinya Yun Sewu mencampuri atau menjima istrinya. Dia ngomong ini, wis aku gak kira nyenggol aku meneh. Nah itu sudah jatuh ila. Namanya ila. Belum talak memang. Nanti kalau kan ini sebenarnya Yun Sewu ya, ini kan kebiasaan jahiliyah sebelum Islam datang. Nanti ketika Islam datang, kalimat-kalimat seperti ini, ada namanya zihar, ya, ada namanya ila. Ini ila dulu yang dibahas. Ila itu kalimat aku ndak akan menyentuhmu lagi gitu aja. Itu nanti ketika Islam datang, itu bisa terhapus dengan denda, dengan kafarat bayarnya gitu ya, kafaratnya ya membebaskan budak gitu kan, dengan terhapus dengan gitu. Jadi kalimatnya itu terhapus dengan membebaskan budak. Itu namanya ila. Astagfirullah, ila itulah menyebab terjadinya hukum fikih. Ila ya, ada hamzahnya di belakang, ila gitu nggih. Jadi satu fasa yang berhubungan dengan talak itu, yang kedua ila, kalimat seorang suami ngomong aku tidak akan menyentuh. Lalu yang ketiga, nah ini juga orang Indonesia kayaknya kedenger kalau ini, zihar. Apa itu zihar, Ustaz? Zihar itu kalimat suami menyamakan istrinya dengan anggota keluarganya. Awakmu lho koyo ibuku. Nah, gitu loh. Awakmu lho persis ibuku dan sebagainya. Dan memang itu kalimat seperti itu kalimat yang memang bertujuan untuk menjauh gitu, suami menjauh, suami yang nggak mau menyentuhnya, tapi pakai kalimat itu, pakai kalimat konku koyo ibuku dan sebagainya. Zihar itu namanya zihar. Itu juga kebiasaan orang jahiliyah, dan itu nanti syariatnya kalau supaya si suami bisa bisa mencampuri kembali, ini bukan nikah lagi ya, enggak, belum sampai talak kok. Jadi supaya bisa mencampur lagi itu bayar kafarat, bayar denda. Itu tadi, kafaratnya apa? Membebaskan budak. Gitu ya. Ustadz sekarang kan tidak ada budak ya, akhirnya dinilai secara yang kalau jenengan tahu dulu tidak bisa membebaskan budak, bayar kafarat itu kalau tidak bisa membebaskan budak, memberi makan 60 fakir miskin, kan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi 3 hal yang berhubungan dengan talak, yang itu tidak semuanya kita lihat di fenomena zaman sekarang, tapi itu kita perlu tahu. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang di sekitar kita yang alami. Biasanya yang paling sering alami itu ila sama dihar. Ila kalimat suami ngomong, aku gak kero nyenggol aku meneh gitu kan. Nah itu ila sudah. Dan dia tidak boleh nyenggol istrinya, benar-benar tidak boleh itu. Nanti dia bisa nyenggol istrinya kalau sudah nyentuh, kalau sudah bayar kafarat ya. Ila sama dihar yang sering terjadi di sekitar kita itu salah satunya itu. Itu ya teman-teman ya, kalau kita bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan talak. Lalu Ustadz, hukumnya talak itu apa sih? Ya seperti hukum fikih. Hukum fikih kita tahu bahwa ada 5 hukum fikih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu kan ya. Kita sama-sama tahu itu wajib. Apa Ustadz, talak itu berhukum wajib ketika dua-duanya, astagfirullah, maaf ya saya ada yang lupa, astagfirullah, jadi ingat. Masya Allah, astagfirullah. Tadi masih ingat teman-teman saya bahas fasak, ingat ya, fasak terjadinya pembatalan pernikahan. Penyebabnya apa tadi? 1, ternyata tidak sekufu, jomplangnya jauh. 2, apa lagi? Tadi fasak itu apa tadi? Masih ingat teman-teman fasak? Aib yang ditutup-tutupi dari salah satu pasangan ya. Terus tidak ridho, ingat ya, syaratnya tidak ridho ya. Itu ada satu lagi, mohon maaf sampai lupa. Mohon maaf, saya baru ingat.
Fasak itu terjadi ketika diketahui ternyata di kemudian hari diketahui masih mahram. Itu langsung terjadi fasak. Mahram ternyata, loh, sik dolor ta gitu kan. Ah Ustaz, mosok ono sing kedaden kayak ngono? Ono. Ada. Kemarin Gus Bah cerita kan, ada anak Bojonegoro diasuh sama apa namanya? Orang Jakarta. Terus karena dia sudah tidak pernah ketemu sama bapak ibunya, maka dia pakai BIN-nya itu bukan bapak ibunya yang di Bojonegoro, pakai BIN-nya itu bapak ibunya yang di Jakarta, dan dia diceritain kalau punya orang tua di Bojonegoro. Nah, ketika kuliah ketemu sama anak Bojonegoro, saling jatuh cinta dan mau menikah. Kok ya untungnya akhirnya ketahuan, pas mau akad nikah kaget ketemuan, ternyata loh, iki kan katanya si bapak yang di apa Jakarta itu, loh iki kan bapakmu, akhirnya tidak jadi menikah karena dia jatuh cinta sama adiknya sendiri, ceritanya begitu. Ya gitu ya, jadi apa namanya, untungnya ini ketahuan di kemudian apa langsung sebelum pernikahan. Kalau ternyata sudah pernikahan ketahuan kalau itu mahram, nah itu namanya fasah, pembatalan pernikahan. Nah, yang namanya fasah itu tidak bisa langsung kita ngomong, nggak bisa, itu harus lewat kodik. Kalau kita punya hakim ya, harus lewat pengadilan, itu nanti terjadi fasah. Gitu nggih, saya baru ingat kalau apa ada satu penyebab mahram tadi. Maaf nggih, jadi lupa. Balik lagi. Apa hukumnya talak Ustadz? Yang pertama, hukum talak itu bisa wajib. Ketika kayak gimana menjadi wajib? Ketika pernikahan itu menjadi apa ya? Jenengan mungkin nyebutnya toksik gitu ya. Bukan toksik sih, ini lebih bahaya lagi, mengancam nyawa. Misalnya saya selalu ngomong kalau nyun sewu ya, kalau ada seorang wanita dipukul oleh suaminya ataupun sebaliknya, ternyata misalnya si wanita yang atlet gitu ya, dia memukuli suaminya gitu, sudah mengancam nyawa. Nah, itu talaknya akhirnya bersifat wajib. Dalam artian dan talak gitu loh. Dan itu berbahaya, itu bukan toksik lagi. Kalau yang pernikahannya toksik itu talaknya masih bersifat sunnah. Kalau belum sampai fisik, belum sampai nempeleng, belum sampai nyun sewu, entah itu kekerasan psikologis, entah itu kekerasan fisik, entah itu kekerasan seksual, nyun sewu, maaf. Nah, itu baru talaknya bersifat wajib. Ya, tapi kalau cuman toksik dalam artian bojomu nyun sewu, suaminya atau istrinya yang tidak perhatian atau gimana, bahkan nyun sewu ketika suami atau istrinya itu belum bisa menjalankan amanah sebagai seorang muslim atau muslim yang baik, misalnya kayak gini, si suami belum sholat misalnya ya, suami belum sholat, atau si wanita yang belum sholat, atau si wanita yang ya kayak gitu, ibadahnya belum baik, itu talaknya tidak sampai bersifat wajib, enggak, cuman sampai di sunnah doang. Jadi kalau kita tahu teman-teman, bab yang apa namanya, yang tidak bisa disegerakan, itu ya bab talak ini. Jadi kalau jangan tahu, bab nikah itu disegerakan. Nikah itu ndang mari, ndang wis, maksudnya ndang cepetan, ndang akad nikah begitu. Tapi kalau bab talak itu kalau bisa diundur, ojo jangan sampai talak, jangan sampai talak. Karena kita tahu ya, secara umum talak itu hukumnya makruh. Umumnya, secara umum talak, Allah tuh tidak suka sama talak secara umum, kaidah umumnya. Tapi akhirnya berubah hukum sesuai dengan kondisi. Kalau misalnya itu tadi apa, kondisinya tadi si laki-laki atau salah satu di antara pasangan ini ada yang terancam secara nyawa, terancam secara psikologi, terancam secara fisik. Ya, nanti kita bahas. Terancam secara fisik, terancam secara apa namanya seksual. Nah, itu bisa itu jadi talaknya wajib. Oke, nah talak yang sunnah adalah yang itu tadi. Talak yang gak sampai bersifat wajib, cuman dianjurkan saja. Apa itu? Yang ketika salah satu di antara suami istri ini belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam. Jadi dia sebagai seorang muslim tidak bisa melaksanakan kewajibannya secara baik, nah itu boleh. Maksudnya sunnah salah satu di antara mereka mengajukan talak. Lalu ada talak yang makruh, yaitu nyun sewu ya, talak yang makruh yang kayak gimana? Yang nyun sewu, maaf ya, yang talak tujuannya cuman untuk urusan seksual. Maaf kalau kalian saya kurang sopan. Jadi aku bosan ambil kamu, aku tak rabi mana gitu ya. Maaf kalau contohnya kurang baik. Nah, itu talak makruh itu. Dan di contohnya sini di hadisnya Rasulullah jalan itu talak yang hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Makruh itu yang talak yang hanya melampiaskan syahwat, kan. Talak karena hanya ingin melampiaskan syahwat. Aku bosan ambil kamu. Nah, itu talak yang makruh. Ya, terus talak yang haram yang kayak gimana Ustadz? Yang ya itu tadi, karena tidak ada alasan syar'i terus dia melakukan talak. Yaitu apa namanya, dasar-dasar apa namanya, hukum-hukum talak secara umum. Nah, ini sekarang kita mulai bahas intinya apa itu rukunnya talak.
bahwa talak itu terjadi kalau 4 hal ini terjadi. Nah, apa ini Ustadz? 5 hal ini Ustadz. Apa? Sorry, maaf ya. Apa itu Ustadz? Yang pertama, sihot. Sihot, kalimat talak. Saya ulangi. Yang pertama, sihot, kalimat talak. Kalimat talak. Ustadz, kalimat talak apakah aku menceraikan kamu? 1, itu iya. Atau aku mentalakmu? 2, iya. Atau, orang nyebutnya apa ya? Lafaz talak itu ada 2 teman-teman. Lafaz talak sarih namanya, syarih. Lafaz talak syarih itu artinya lafaz talak tegas, tidak ada double makna. Aku menceraikan kamu. Nah, ini lafaz talak syarih namanya. Lafaz talak syarih. Saya ulangi, lafaz talak syarih itu yang tegas. Aku menceraikan kamu. Kalimatnya terang-terangan, aku menceraikan kamu atau aku mentalak kamu. Itu namanya ghairisa. Itu namanya lafaz sigot syarih. Nah, ada lafaz sigot ghairu syarih. Ingat ya, bahasa Arab ghairu artinya selain. Ada apa? Sunnah muakkad. Ada sunnah ghairu muakkad. Nah, ghairu muakkad itu artinya selain, gitu kan ya. Wujud artinya ada, ghairu wujud selain ada berarti kaono, gitu kan ya. Ghairu itu artinya selain, gitu kan ya. Nah, kalau lafaz sari itu lafaz yang jelas, tegas, gitu kan ya. Maka ada yang namanya lafaz ghairu sari atau dalam bahasa fikih yang lain disebut lafaz kinaah. Tapi daripada bingung wis ghairu sari aja. Ghairu sari itu apa? Lafaz yang tidak secara implisit, tidak secara eksplisit tegas, tapi itu kalau niatnya talak itu jatuh talak. Contoh, terus balik wae nang ngomong tuamu. Nah, itu masuk talak. Masuk talak. Kalau hatinya diniatkan di suami itu memang talak, itu masuk talak. Balik ke rumah orang tuamu. Meskipun sekali lagi teman-teman ya, itu harus dipertegas ya. Si istri harus bertanya, "Mas, mau berpisah tak?" Itu harus tegaskan. Karena kan meskipun suami ngomong kayak gitu kan belum tentu si perempuan belum tentu mau maknanya. Jangan menyimpulkan sendiri ya. Saya terlalu ngomong itu. Ada seorang yang tanya saya gini sih, suami jenengan ngomong kayak gitu tuh jenengan sudah tanya itu niatnya berpisah gitu. Itu harus ditegaskan. Meskipun menggunakan kalimat seperti itu daripada nanti Anda pakai prasangka terus salah. Ya, jadi itu. Jadi apa ada namanya lafaz ghairu sari, sigot ghairu sari, lafaznya ghairu sari itu yaitu tadi ketika tidak tegas menggunakan kalimat aku menceraikan. Menggunakan kalimat pulanglah ke rumahmu gitu kan ya. Terus apa aku kembalikan kau ke rumah ibumu ya, atau kembalikan ke orang tuamu gitu kan ya. Atau nyunsu aku tidak cocok denganmu ternyata. Atau nyun sewu, aku mencari carilah suami yang lain, itu juga termasuk. Kalau nggak suka sama aku, cari suami yang lain. Nah, makanya teman-teman laki-laki hati-hati banget. Hati-hati kalau ngomong itu hati-hati. Tapi ingat ya, kalimat itu kalau memang di dalam hatinya diniatkan untuk talak. Tapi kalau kalimat itu tidak ada niat talak, enggak, itu bukan masuk talak. Oke ya, jadi sekali lagi, sigot kalimat talak itu ada 2, namanya sigot sari yang tegas ngomong cerai, ada kalimat ghairu sari yang tidak tegas, tapi kalau itu diniatkan talak maka terjadi talak. Itu ya, jadi yang pertama zigot, aduh kok zigot pak, apa sekumpal darah ya, sigot ya, salah maaf, sigot. Jadi itu. Terus yang kedua teman-teman, yang namanya rukun talak itu ahliyah. Ustadz ahli dari kata-kata ahli ya, yang mempunyai, si empunya. Ustadz ahlinya itu apa sih? Yang berhak mengeluarkan talak. Maksudnya kayak gimana? Jadi astagfirullah ya, aduh saya kok lupa ya, kok sering loncat-loncat, astagfirullah, maaf ya, maaf, tergesa-gesa saya, maaf. Sigot talak itu tidak hanya lewat kalimat. Sigot talak bisa lewat tulisan. Cerai itu bisa lewat tertulis. Boleh. Jadi SMS boleh. Boleh. WhatsApp boleh. Boleh. Voice note boleh. Boleh. Video call boleh. Boleh. Jadi lewat talak itu teman-teman tidak serta-merta lewat kali ngomong tuh enggak. Selain itu juga, Ustadz, bahasa isyarat boleh. Nah, kalau ini para ulama sepakat bahasa isyarat itu boleh kalau yang lainnya dia enggak bisa. Ngomong enggak bisa, nulis enggak bisa. Itu semuanya enggak bisa, baru bahasa isyarat boleh. Oke, jadi lafaz talak tidak melulu dengan kalimat. Makanya hati-hati teman. Nanti saya dulu pernah ngomong sama zaman saya masih kuliah ya, saya ngomong ada teman yang bercanda tak rapi kan kok, saya bilang ya hati-hati loh, talak dan nikah, akad nikah dan talak itu kalimat itu tidak bisa dibuat guyonan.
guyon itu yang nggak bener dalam hukum fikih begitu. Termasuk yang nikah ya. Oh tak nikahi kan itu beneran loh dia harus menikahinya. Yang laki-laki itu harus melakukan kalimatnya itu tadi. Tak cerai kan nah, itu harus terjadi itu. Maksudnya dia itu harus melakukan hal itu. Kalau Ustadz kalau isi ceweknya nggak mau ya itu kan beda ceritanya gitu kan ya. Jangan sok-sokan ada laki-laki ngomong oh berarti nek kalimat itu harus terjadi terus ketok cewek ayu oh tak nikahi kan gue ya tetep aja tergantung wedok kalau kok enggak aja sok-sokan mau mentang-mentang ngerti hukum fikih ngono ya gitu dia. Yo ikan tergantung psikolog gelem gak sing rono iku rido gak kobil itu gak wong sing ngono gak gelem kaya-kaya tak nikahi kan gue jadi kono dilepeh kok tak kok ganteng saldonya dong kumat jenengan ya model jenengan lo kayak ngerabisi skakul gak iso gitu kan ya Ustadz ini gak jumpa pun gak bully gak enak ya karena bully ini gak enak ya balik ya teman-teman ya jadi ada hal-hal yang dibecandain itu gak boleh yaitu apa itu sigot talak kalimat talak atau kalimat nikah itu tidak boleh dibercandain makanya hati-hati ya kalau bercanda yang gitu-gitu jangan dibawa ke bercandaan gitu balik nah balik lagi ahliya itu apa Ustadz ahliya itu orang yang berhak mengeluarkan talak jadi yang pertama tadi rukun talak itu satu bahwa ada namanya sigot kalimat talak terus yang kedua ada ahliya itu orang yang yang empunya jadi si suaminya yang ngomong si suaminya jadi gak bisa talak tuh yang ngomong itu bapaknya itu nggak bisa ngomong harus suaminya entah itu pakai tulisan tapi yang melakukan harus suaminya yaitu namanya ahliyah jadi kalau tidak dilakukan oleh seorang kan beda kan kalau dengan akad nikah itu kan bisa diwakilkan bedanya talak sama akad nikah itu gitu. Akad nikah kan bisa diwakilkan kalau jangan misalnya suami istri mau nikah terus karena udah bisa ya terbentang jarak yang amat jauh gitu kan ya terus kena lockdown nggak bisa ketemu tapi mereka tetap mau langsung pernikahan dia akhirnya mewakilkan si suami nyari orang yang sangat dipercaya misalnya telepon mas wakilono aku nikahi si itu gitu kan ya maksud mewakilkan itu bukan yang nikah masnya bukan tapi sebagai orang yang melakukan akad nikah loh akad nikah bisa diwakilkan tapi kalau talak nggak bisa bedanya itu sama kalau talak itu kalau akad nikah butuh saksi talak nggak butuh saksi nanti kita bahas ya ada mazhab yang memang membolehkan yang mewajibkan saksi tapi jumhur 4 ulama enggak pakai saksi oke ya jadi apa itu yang kedua jadi nomor 1 itu sigot ada kalimat talak nomor 2 ahliyah orang yang empunya untuk melakukan talak lalu yang ketiga teman-teman ada yang namanya al-qasdu Ustadz al-qasdu itu apa al-qasdu itu menyengaja kalau bahasa kita tuh diniati jadi kalau tidak sengaja itu udah masuk maksudnya diniati itu diniati kalimat munculnya itu bukan kepleset lidah contoh kayak gini kacang ngomong dalam misalnya Anda ngomong istriku kamu cantik gitu ya terus ngomong kamu talik kan dalam bahasa Arab ya talak itu nah, terus ngomong cantik kepleset dari talik itu tidak bisa jadi kalimat munculnya itu bukan karena kepleset lidah itu memang asli kalimatnya ngomong asli itu ngomong kalimat gitu itu namanya al-qasdu menyengaja mengeluarkan kalimat itu ingat ya menyengaja mengeluarkan kalimat bukan menyengaja menyengaja niat karena kalau guyon sekalipun jatuh talak loh ya meskipun niatnya nggak niat talak tetapi menyengaja keluar kalimat itu nah itu jadi syarat yang ketiga itu namanya al-qasdu itu menyengaja mengeluarkan kalimat nah gara-gara ini akhirnya ada yang tanya sama saya Ustaz lah terus kalau marah iya Ustaz kalau marah terus ngomong tak cerai kok total marah gitu kan ya nah ini para ulama beda pendapat kalau Imam Abu Hanifah ngomong mau itu marah atau enggak kalau itu sudah keluar lafaz talak maka terjadi talak Madzhab Hanafi bilang begitu jadi meski dalam keadaan marah sekalipun terjadi itu kayak kasusnya siapa itu Khalifah Harun Al-Rashid kan gitu kan dia marah sama istrinya gara-gara nyun sewu istrinya itu guyon sampai tonggoe sama-sama wanita ya guyon terus keceplosan mengungkapkan rahasia negara ngomong rahasia negara nah karena ngomong rahasia negara ini tadi marah si suaminya yang dia rojo kali Khalifah kok ngomong kalau akhirnya muncul kalimat nanti kita bahas bab selanjutnya ya tentang talak yang digantungkan nah gitu nggih jadi ada yang namanya al-qasdu menyengaja mengucapkan kalimat siwat itu tadi
Wis ya, sudah temu 3 ya. Jadi 1 tadi zigot, nomor 2 ahliyah, nomor 3 al-qasdu. Terus nomor 4 al-mahal. Ustaz, al-mahal itu apa? Kalau tadi ada si empunya, apa namanya? Si empunya yang mentalak, nah ini si empunya yang ditalak. Loh, kenapa harus begitu Ustaz Nyun Sewu? Iya, kalau sekarang jelas teman-teman, siji bojone siji, beres. Kan begitu, satu istrinya satu, beres. Makanya apa kayaknya kalimat si al-mahal gak nyambung, tapi di zaman itu bojone papat. Yuk, di zaman itu istrinya 4. Jadi ketika kenapa butuhin namanya al-mahal? Iki sing dicerai sing di, maksudnya si empunya yang akan ditalak. Wanitanya yang mana yang akan ditalak? Jadi kalau ahliyah itu si laki-lakinya, maksudnya person yang mentalak itu ada. Terus kalau apa namanya al-mahal itu artinya person ya, person si wanitanya ada. Yang dicerai itu ini. Jadi tidak ada ceritanya istrinya sudah mati terus tak cerai, nggak bisa, sudah meninggal kok. Al-mahalnya tidak ada. Gitu nggih. Jadi selain ada yang namanya apa namanya al-ahliyah yang artinya si empunya talak, terus al-mahal artinya si empunya yang ditalak. Karena kalau kita sekarang nggak akan nemui kasus kayak gini, tapi kalau di zaman dulu istrinya lebih dari satu, kejadian kasus kayak gitu. Ingat ya, memang karena kita itu kita fikih klasik yang menjelaskan yang terdahulu, maka ya contoh-contohnya yang terdahulu. Ustaz, terus kalau dikompromikan dalam keadaan masa sekarang, ya nanti kasusnya fatwanya berbeda. Maka jangan heran nanti kalau teman-teman ketemu fatwa-fatwa ulama-ulama terkontemporer yang itu beda dengan apa ulama terdahulu, ya contohnya musik ini. Musik itu kan ulama-ulama apa namanya, mulai dari Al-Ghazali dan sebagainya sampai ke bawah itu dalam tanda petik menghalalkan, tapi ulama-ulama yang di atasnya itu mengharamkan. Ya, karena kondisinya beda. Di zaman itu orang kalau nonton musik itu harus di konser. Nah, kalau zaman itu nonton musik itu konser. Nggak ada nonton musik di rumah masing-masing, nggak ada. Dengerin musik di rumah masing-masing nggak ada zaman itu. Zaman itu kalau dengerin musik, nonton konser, konsernya itu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sehingga sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tidak terjadi, orang tidak sholat. Yang kedua, kalau sudah konser seperti itu, terjadi mabuk, ikhtilat, kumpul sama apa laki-laki perempuan bercampur satu, terus zina. Makanya ulama zaman dulu itu mengharamkan musik ya karena itu. Nah, sedangkan ulama-ulama zaman apa dari Al-Ghazali ke bawah, murid-muridnya ulama Mahab, jadi ulama-ulama madhabnya sendiri mengharamkan musik malahan. Imam Abu Hanifah mengharamkan musik, Imam Malik mengharamkan musik. Kalau Imam Syafi'i cuma kalimat tidak suka, tidak sampai mengharamkan. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengharamkan musik. Tapi murid-muridnya itu fatwanya malah berbeda dengan gurunya. Mereka malah berfatwa boleh. Loh Ustaz, ini kok murid beda sama guru? Emang boleh? Ya boleh-boleh saja. Loh katanya ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Abu Hanifah. Kok beda sama Imam Abu Hanifah? Berarti jenengan tidak ngerti madhab. Madhab itu artinya bukan berarti ngikut plek omongannya, bukan. Yang namanya madhab itu mengikuti metodologi cara pengambilan hukum fikihnya. Jadi cara pengambilan hukum fikihnya gimana? Contoh paling gampang begini. Kalau ada 2 hadis sama-sama kuat, kalau dalam Imam Syafi'i metodologinya begini. Kalau ada 2 hadis sama-sama kuat dan bukan nasi mansu itu saling menghapus. Jadi misalnya gini biar kita dikit-dikit paham ya. Biar sekali lagi kalau teman-teman lihat hadis umum, oh ini hukumnya begini, tidak sesederhana itu. Fikih tidak segampang itu. Oke. Dulu kan ceritanya itu nikah mut'ah itu haram. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Aku nikah ambil kamu 3 bulan ya, kemarin cerai. Itu namanya nikah mut'ah. Sampai sekarang kan masih ada itu Bangil, Pasuruan, Banyuwangi, katanya Puncak, Bandung masih ada juga. Yang Yonseu yang apa Syiah kan yang menghalalkan itu. Itu kalau 4 mazhab, bukan 4 mazhab, Rasulullah itu haram. Oke, lalu suatu saat Rasulullah dengan para sahabat perang, ketika perang ya berbulan-bulan yang namanya laki-laki kan syahwat nggak kuat ya Rasul, kami tidak kuat ya Rasul, apa dilakukan? Apakah kami harus memotong alat reproduksi kami? Atau jangan, maka dilakukanlah nikah mut'ah, nikah kontrak. Selama peperangan ini kamu jadi istriku. Nanti kalau peperangan ini selesai, apa kamu sudah tidak jadi istriku dengan orang kampung sana misalnya gitu ya. Itu dulu terjadi teman. Nah ketika peperangan selesai orang-orang pada pulang, Rasulullah mengeluarkan hadis selanjutnya. Semenjak itu nikah mut'ah haram. Nah ini kan ada 3 hadis tuh. Yang pertama haram, terus akhirnya yang kedua halal, yang ketiga haram lagi. Nah ini namanya nasih mansuh. Nasih mansuh itu hadis yang menghapus hadis-hadis sebelumnya. Ini yang hadis yang ketiga ini menghapus hukum-hukum sebelumnya. Nah itu nasih mansuh. Nah dalam kaidah madzhab Syafi'i, kalau ada 3 hadis sama-sama kuat atau 2 hadis sama-sama kuat, maka apa namanya tidak saling nasih mansuh, tapi diambil pertengahannya. Nah itu namanya metodologi teman-teman. Jadi
orang bermadzhab Syafi'i itu bukan ngikuti ucapannya Imam Syafi'i, bukan, tapi ngikuti metodologinya Imam Syafi'i. Contoh dari yang saya bilang tadi itu yaitu ada hadis yang pertama, tidak ada kalimat kecuali bacaan Fatihahnya imam. Jadi imam alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar ya, sebentar. Oh, nggih ngoten sinten. Oh, nggih. Nggih, betul. Maaf ya teman-teman ya, ada tamu tadi tangga depan atar-atar makanan. Biasa kan kayak gini kan mesti saling atar-atar satu sama lain ya, saling tolong-menolong. Alhamdulillah dapat atar-atar makanan tadi, nasi jagung sama apa tadi. Saya orang Madura malah bosan makan nasi jagung. Kecil panganan nasi jagung soalnya Mas. Sama istri saya bosan sama soto Lamongan. Istri saya ulang Lamongan, ketemu soto Lamongan itu sampun semoh sama kayak saya ini. Itu loh, rujak Madura itu sampun bosan lah. Tanya orang-orang Bangkalan tuh bebek sinjai bosan, enggak mau malah mereka. Kita yang orang bukan orang Bangkalan, orang Jakarta juga bebek sinjai. Ini di sini soalnya ada penggemar bebek tahu saya di sini ya. Balik. Nah, contoh metodologinya Imam Syafi'i. Jadi ada dua hadis sama-sama kuat teman-teman, dan itu kayaknya saling bertolak belakang. Yang satu tidak ada kalimat kecuali kalimatnya imam. Jadi kalau misalnya imam baca Al-Fatihah itu tidak boleh ngomong, makmum tidak boleh ngomong. Oke, sedangkan ada hadis selanjutnya tidak sah sholat kecuali membaca Al-Fatihah. Lah itu kan di satu sisi kita justru baca, di satu sisi kita harus diem, dan itu sama-sama kuat. Kalau di dalam madzhab Abu Hanifah bilang gini, oh berarti yang dipakai itu yang ini imam, jadi Anda tidak perlu baca. Waladhdallin amin, itu tak usah perlu baca. Itu kalau madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hambali sebaliknya tetap harus baca Al-Fatihah. Nah, kalau metodologinya Imam Syafi'i kompromikan ya namanya. Dikompromikan piye carane pada saat imam membaca ndak boleh ngomong, harus diem alhamdulillahirabbil alamin, harus diem nanti setelah waladhdallin amin, nah baru kita baca Al-Fatihah. Nah itu namanya mengkompromikan hadis. Nah itu metodologinya Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i. Nah yang namanya bermadzhab itu ngikuti metodologi, bukan mengikuti kalimatnya Imam Syafi'i. Nah, maka salah satu, kenapa kok saya dari cerita panjang kayak gini? Supaya jenengan tidak salah paham atau salah sangka sama para ulama-ulama madzhab. Katanya bermadzhab Syafi'i, tapi kok enggak ngikuti Imam Syafi'i? Wong Imam Syafi'i loh, enggak suka sama musik. Ini sekarang malah ada ulama yang bolehkan musik. Nah, gitu loh ya. Kalau biasanya dia ngomong kayak gini, berarti dia enggak paham metodologi bermadzhab. Atau jangan-jangan enggak pakai madzhab, gitu kan ya. Terus pokoknya temu hadis, ajar, gitu kan ya. Padahal ya kategori belajar bermadzhab tidak seperti itu. Oke, lanjut ya. Itu dia ngomong sama Elani mahal gitu ya. Ulang ya. Jadi rukun talak itu tadi satu sihot, kalimat nikah. Dua ahliyah, si empunya. Kalimat nikah, kalimat talak. Ahliyah, si empunya yang mentalak. Terus al-qadzu yang artinya menyengaja kalimat talak. Lalu yang keempat al-mahal, si empunya yang ditalak karena bisa jadi istrinya lebih dari satu. Gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu rukun nikah. Ustadz, terus kalau saksi gimana? Nah, ini kita bahas. Ustadz, apakah saksi talak itu butuh saksi? Gini, 4 madzhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bisa dibilang 99% dari mereka itu ngomong nikah tidak pakai wali. Tidak pakai saksi. Ustadz, tapi kok di hukum pernikahan persidangan kita, kalau jenengan sidang dalam pengadilan agama itu talak harus ada saksinya loh. Ada itu. Loh padahal kan 4 madzhab enggak Ustaz. Terus mereka pakai pendapat siapa? Nah, ini makanya kita perlu belajar ini. Pakai pendapatnya siapa? Ada ulama namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ikut madzhab Ad-Dhahiri. Ustaz, apalagi madzhab Dhahiri? Taunya saya itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ad-Dhahiri itu madzhab yang menyimpulkan hukum fikih berdasarkan teks. Jadi kalau teksnya begini, ya maknanya begini. Itu namanya madzhab Dhahiri. Dulu ada teman-teman. Dulu berkembang, tapi karena muridnya tidak menyebarkan ilmunya, ya akhirnya terputus. Sekarang masih ada, tapi dikit bang, yang masih bertahan ya 4 mazhab ini. Oke ya.
Nah, madzhab dari Ibnu Hazm ini juga yang menunjukkan hadis tentang apa haramnya musik dan sebagainya. Beliau bilang ini dhaif dan sebagainya. Itu beliau ahli hadis. Itu yang beliau berpendapat menunjukkan beberapa hadisnya Rasulullah tentang apa talak itu pakai saksi. Ibnu Hazm. Jadi dan ada beberapa ulama yang lain ya. Ini banyak di sini saya tidak perlu. Salah satunya Syiah. Syiah itu juga Syiah Imamiyah itu juga pakai saksi. Syiah itu kalau talak harus ada saksinya. Dan beberapa ulama-ulama yang tapi kalau empat madhab yang jelas empat madhab tidak menggunakan saksi. Jadi talak itu tidak perlu pakai saksi dan talak itu bersifat sepihak. Kalau yang bukan digugat di pengadilan ya, maksudnya yang Yonsau yang kita tahu rame ujuk-ujuk rame di apa namanya di televisi biasa artis gitu kan ya, tidak ada gugatan gitu kan. Kalau tidak ada gugatan gitu bersifat sepihak. Jadi kalau suami sudah ngomong biasanya kan kayak gitu kan, biasanya menggugat yang wanita menggugat supaya bisa ditalak kan gitu kan ya, wanita menggugat supaya bisa ditalak. Kalau laki-laki nggak menggugat, laki-laki ya langsung mentalak. Dan kalau laki-laki teman-teman apa sepihak, maksud sepihak itu si wanita mau nggak mau ya tetap kena talak. Wanita mau nggak mau tetap kena talak. Lalu Ustaz terus kayak gitu mana ya, tetap yang kemarin ya teman-teman ada apa namanya kewajiban nafkah yang harus dibayar untuk anak. Bahkan kalau jenengan tahu sunnahnya teman, sunnahnya ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi laki-laki itu berat loh. Ketika menceraikan seorang wanita, sunnahnya itu tempat tinggalnya itu diberikan ke si wanita. Tuh kan berat toh? Berat toh? Makanya jenengan lihat lah, kayak contoh paling simpel gini, apa kayak Martego atau toko-toko itu kan ya, itu biasanya kan rumahnya kan tidak atas nama dirinya. Rumah itu atas nama si wanita. Karena memang hartanya, meskipun secara kepemilikan itu yang bekerja laki-laki dan sebagainya, kali itu tadi sunnahnya itu hartanya itu dipasrahkan total pada wanita. Bahkan ketika nanti sudah bercerai sekalipun, ternyata itu sunnahnya rumah diberikan ke wanita. Ya maaf nih kalau bahasa saya kurang sopan. Kalau kata bapak saya dulu orang Madura bahasanya metu cuman celana pendek, metu kata celana pendek wis. Rumah itu harus diberikan ke istri. Begitu. Itu cara laki-laki memuliakan wanita. Nggih, gitu nggih. Jadi nanti bilang, "Oh, Islam gak adil, Ustaz. Talak laki-laki boleh langsung ngomong tanpa apa sepihak tanpa wanita bisa mengelak gitu nih." Enggak seperti itu. Meskipun itu fikihnya begitu, tapi ada lanjutannya. Sunnahnya itu laki-laki ketika mentalak seorang wanita itu ya itu tadi rumah yang jelas di kitab fikih jelaskan itu rumahnya dikasihkan ke tempat tinggal nyebutnya, dikasihkan ke istrinya. Gitu ya, teman-teman. Sapa maneh iki? Bukan, saya kira paket gitu nih. Soal paket kudu betul ya. Aduh, gara-gara apa efeknya 885 apa 1785 kemarin belum selesai. Terus nanti penggemar belanja. Nah, itu buku rek. Baik, udah ya. Itu terus yang terakhir teman-teman kita akan bahas tentang apa macam-macam talak. Supaya jenengan tahu ini termasuk talak atau tidak. Gini, ada yang namanya talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Ya, yang talak yang jenengan tahu itu talak yang masih bisa rujuk. Nah, gini. Karena kita sering Ustadz kok enggak bikin tulisan kayak biasa. Nanti ada ya, saya share PDF-nya. Tak bikin PDF nanti saya share di grup WhatsApp ya. Nanti saya share di grup WhatsApp. Ada namanya talak raj'i. Talak raj'i itu apa? Talak yang masih bisa untuk rujuk. Ingat ya, kalau cerai hidup, jadi si suaminya masih hidup, masa idahnya 3 kali masa haid. Jadi setelah haid suci dari 3 kali suci itu baru dia boleh boleh nikah lagi lah. Yang namanya talak raj'i itu begini. Ketika sebelum 3 kali masa suci itu namanya talak raj'i. Kenapa? Karena sebelum 3 kali masa suci laki-laki masih bisa melakukan rujuk. Teman-teman, rujuk sama nikah ulang itu beda ya. Rujuk sama nikah ulang beda. Kalau rujuk itu tadi talak raj'i sebelum 3 kali masa iddah balik lagi itu rujuk. Yang namanya rujuk itu enggak pakai akad nikah, enggak pakai mahar, rujuk kok. Ya, enggak pakai mahar, enggak pakai. Tapi kalau nikah lagi, balik nikah ulang, nah itu pakai mahar. Pakai akad nikah kayak dulu lagi. Ya, nah, talak raj'i itu apa Ustaz? Talak raj'i itu talak yang memungkinkan untuk rujuk, yaitu talak yang masih dalam batas masa iddah itu namanya talak raj'i. Gitu ya. Terus ada yang namanya talak bainuna sugro, talak kecil. Bainuna sugro itu maksudnya lawannya talak raj'i.
Lawannya talak raji'i. Apa itu? Jadi talak yang sudah terjadi setelah masa iddah. Jadi setelah 3 kali masa suci, wis kan? Berarti cerai itu wis kak salah apa-apa. Nah itu setelah masa iddah itu, setelah selesainya masa iddah, itu namanya talak bainunah sugro. Ya itu nanti kalau mau balik namanya bukan rujuk, tapi nikah ulang, akad nikah ulang, mahar ulang kayak gitu-gitu. Gitu ya. Yang terakhir ada namanya talak bainunah kubro. Nah kita jarang ya ketemu talak bainunah kubro ini jarang. Talak bainunah kubro ini talak yang terjadi kalau misalnya langsung menggunakan talak 3. Di Indonesia jarang kayak gitu. Baik, monggo teman-teman yang mau diskusi sebentar ya, saya ke belakang sebentar ya, sebentar. Baik teman-teman, sambil menunggu Ustadz, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa langsung di chat di pesan di Google Meet atau aktifkan mikrofonnya untuk tanya secara langsung. Dan jangan lupa ini nanti masih 1 minggu lagi, masih insya Allah akan diadakan lanjut di dua pernikahan yang keempat. Ditunggu saja jadwal rilisnya, nanti akan disajikan.
atau mungkin dari teman-teman ada yang dari temennya punya titipan pertanyaan bisa barangkali nanti bisa langsung jawab. Karena biasanya kalau urusan ini yang saya tahu ya, urusan kayak pernikahan ini nantinya ketika ada masalah itu segera harus diselesaikan. Contohnya ketika teman-teman ada titipan pertanyaan terkait masalah talak misalkan itu tadi, harus dikonfirmasi langsung itu beneran atau cuma contoh atau seperti apa. Takutnya nanti beneran dan berlarut-larut sudah akhirnya lupa atau mungkin gimana, nanti malah jadi bingung juga nanti hukumnya seperti apa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ada gangguan teknis terus tadi. Monggo silakan kalau mau diskusi Mas. Kalau yang lewat chat ya juga silakan, on juga silakan. Monggo. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, termasuk ada pertanyaan titipan juga Ustaz. Ini saya bacakan satu persatu ya. Dari yang tadi mungkin saya sempat harusnya tadi selesai acara baru saya ketik enter tapi nggak sengaja waktu dengan menyampaikan itu, jadi nggak apa-apa. Monggo dibacakan. Silakan. Ujian suami kepada istri di era sekarang ada kalimat istriku kadang menjadi sahabatku, kadang menjadi ibuku, kadang menjadi partnerku. Apakah kata-kata ibuku termasuk zihar, Ustaz? Baik. Jadi begini, lihat konteksnya ya. Jadi di di zaman jahiliyah, zaman orang Quraisy dulu, kalimat itu bukan kalimat pujian. Kalimat itu digunakan untuk istilahnya kalimat itu ditujukan sebagai bentuk ketidaksukaan suami terhadap istrinya. Jadi enggak senang, bukan kalimat pujian, justru sebaliknya. Kalau di zaman jahiliyah itu kalimat yang disampaikan oleh seorang suami untuk menjauh dari istrinya. Karena ini kasarnya gini, lampu kuning mau cerai, nah gitu loh. Kalimat zihar itu bukan kalimat pujian. Jadi kalau Ustadz, kalau kalimat pujian ini termasuk zihar? Enggak. Kalimat pujian termasuk zihar? Enggak ya, kalimat pujian itu tidak termasuk zihar. Hanya saja teman-teman seperti yang kita tahu dalam kehati-hatian lebih baik tidak mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau apakah termasuk zihar? Enggak, karena zihar itu dulu sejarahnya itu kalimat untuk seorang suami menjauh dari istrinya. Maksudnya ya lampu kuning mau bercerai, tapi dengan bahasa halus. Gitu dipahami silakan. Langsung ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya terkait penyebab fasak mengenai aib di masa lalu, sejauh mana aib yang harus diungkap dan tidak harus diungkap kepada suami, lalu bagaimana dengan aib yang harusnya ditutupi? Jazakallah khair. Nah ini agak berat ini ya jawab ini karena ini tidak cuma bicara fikih Mbak, ini tidak cuma bicara fikih. Yang kalau fikih jelas, menurut saya ya, kalau fikih jelas
apa yang berhubungan dengan kesehatan itu harus disampaikan. Fikih jelas berhubungan dengan kesehatan itu harus disampaikan. Dalam artian ada penyakit apa yang menular itu harus disampaikan. Harus itu tuh wajib. Yang menjadi pertanyaan adalah, Ustadz kalau itu tidak hubungan dengan kesehatan gimana? Tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Nyun sewu, misalnya baik si laki-laki atau si perempuan apa melakukan kesalahan di masa lalu. Apakah itu perlu disampaikan atau tidak? Begini, karena ada dua pendapat. Yang pertama ada pendapat para ulama yang ngomong jangan, lebih baik tidak disampaikan. Nyun sewu ya, saya minta maaf kalau ini sepertinya jawaban saya sangat tidak fair bagi kaum wanita. Tapi ini saya sampaikan pendapatnya para ulama. Yang pertama pendapat para ulama yang ngomong, tidak usah, diem saja, tidak diem saja, apa tidak usah disampaikan. Sudah, karena kasusnya zaman itu begitu, gitu kan ya. Sebelum ada informasi dan teknologi tentang aib yang sekarang orang bisa tahu, loh ternyata kamu begini, kenapa kamu tidak cerita padaku, gitu kan ya. Zaman itu belum seperti itu. Tapi zaman sekarang karena itu sudah terjadi seperti ini, sehingga akhirnya para ulama ada yang menyampaikan lebih baik disampaikan di awal sebelum pernikahan. Jadi si wanita ngomong, Mas, begini. Ada ulama yang memang ngomong seperti itu, disampaikan supaya tidak terjadi kekecewaan di belakang, supaya tidak terjadi perceraian di belakang. Nggih, gitu nggih. Saya tidak mau membahas secara eksplisit dengan terjemahkan sendiri karena apa ya, sangat buat saya ini sangat tidak sopan membahas itu. Saya pakai bahasa Yun Sewu misalnya, baik dari si suami, calon suami atau calon istri pernah dulu melakukan kesalahan Yun Sewu dengan pacarnya misalnya, dia pernah melakukan kesalahan gitu kan ya. Ada para ulama yang ngomong jangan disampaikan itu, ditutup saja. Memang ada yang kayak gitu. Tapi ada ulama yang ngomong sampaikan itu. Ketika mau menikah sampaikan, Mas, saya dulu pernah punya kesalahan begini, jenengan mau nerima saya atau tidak, nah begitu. Kenapa? Karena nanti di kemudian hari itu nanti kalau tidak disampaikan itu bendol buri. Itu tadi bendol buri. Siswa ngomong, "Loh, kok kamu enggak cerita dulu?" Wah, ini nah gitu kan ya. Oke, makanya menikah itu teman-teman butuh kerelaan, keriduan yang luar biasa. Harus bisa nerima apa namanya? Semua aib masa lalunya, baik masa lalu atau masa depannya suami atau istri. Semoga Allah mengampuni saya. Oke. Begini, ada seorang artis misalnya sudah terbongkar aibnya, Nyun Sewu ya, video mesumnya beredar kemana-mana misalnya, gitu kan Ge. Maka kalau misalnya statusnya masih suami istri, maksudnya ya, itu entah itu suaminya atau istrinya yang ketahuan video mesumnya gitu kan ya, maka baik suami atau istri yang baik, kalau kita bicara Ustadz boleh nggak sih minta cerai saat terjadi kasus mesumnya keluar? Boleh, kalau kita bicara umum boleh, itu boleh loh ya. Tapi ternyata ada salah satu hadis Rasulullah itu, ada seorang sahabat itu, ya Rasul, suamiku telah istriku telah berzina. Dia ngomong, lalu apakah hukum lah disuruh mukul gitu loh. Kamu mau apakah kamu ingin menceraikannya? Dia bilang, enggak ya Rasul, bolehkah aku tidak menceraikannya? Padahal dia tahu istrinya itu telah melakukan zina. Jadi saya ngomong, apakah kamu akan menceraikannya? Enggak ya Rasul, aku sangat mencintainya. Ya sudah, kalau memang kamu tidak menceraikannya, tidak apa-apa, terima dia. Terus hukum ya kan, harus dihukum, namanya orang berzina kan hukum dia. Lalu hukumannya apa Rasul? Cambuk 100 kali kan, berzina itu dicambuk 100 kali. Terus dia bilang, ya Rasul, istri saya itu sakit-sakitan. Apa Rasul? Sudah, kamu ambil satu buah ranting itu. Nah, ranting itu terdiri dari 100 cabang. Jadi ada 100 ranting kecil. Nah, pukul aja sekali. Itu sama seperti mukul 100 kali. Lihat ya teman-teman ya. Islam itu tidak serta-merta, zina pukul 100 kali. Memang iya, hukum dasarnya begitu. Tapi lihat kondisinya. Rasulullah yang lihat. Jadi ya teman-teman ya, ini kan sudah terbukti bahwa si wanita itu berzina. Tapi ternyata Islam juga masih membolehkan si suami melanjutkan pernikahan ataupun sebaliknya melanjutkan pernikahan kalau mereka ridho. Ya wis, tak ampuni segala kesalahan. Nah, kembali lagi. Maka yang namanya suami atau istri yang baik adalah yang menerima aib pasangan hidupnya, baik itu di masa lalu ataupun di masa depan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Ustadz boleh nggak sih minta cerai? Boleh, kalau minta cerainya boleh. Tapi ternyata Islam pun juga membolehkan melanjutkan pernikahan kalau mereka berdua sama orang itu. Ya, bisa dipahami ya. Ini Mbak kayaknya, Mbak Gayu yang tanya ini ya.
Baik, jadi Ustadz sebaiknya apa yang aib yang harus ditutupi? Ya, yang ketika aib itu tidak ada hubungan dengan suami, ya, mau ya itu ditutupi. Ketika aib itu tidak ada hubungannya dengan suami, tidak ada pengaruh. Misalnya ya, maaf, contoh begini. Anda dulu pernah nyolong jambunya tetangga. Nah, itu tidak ada hubungannya sama suami. Ya gak usah diceritain, no. Kemudian ya, nyolong Anda dulu pernah ngerasain sak kampung. Nah, itu tidak usah diceritain sama suami, gitu kan ya. Tidak ada hubungannya sama suami. Tapi ketika Yonsel Anda punya kesalahan dengan mantan, yang itu nanti akan ada hubungannya dengan suami nanti itu, nah itu lebih baik diceritakan. Karena supaya tidak mendolburi kalau kata orang Jawa. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, oke? Baik, monggo Mas Admin baca lagi. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang mirip sih Ustaz. Tadi juga sudah dijawab. Oke, selanjutnya ini pertanyaan titipan juga. Bagaimana jika dalam pernikahan sudah pernah terjadi ilah atau zihar, tapi pernikahannya masih berjalan seperti biasa, dosa haramkah pernikahannya? Dan untuk membayar kafarat, atau mungkin bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, jadi gini, Mbak, terjadi ilah atau zihar itu belum terjadi perceraian loh ya. Belum terjadi. Kalau itu dibiarkan memang nanti terjadi perceraian gitu kan, G. Tapi itu belum terjadi perceraian. Yang haram itu bukan pernikahannya. Yang haram itu jimaknya. Nikahnya masih, tapi jimaknya itu yang jadi haram. Terus gimana Ustadz? Dosa Kak? Ya Junsel, kalau terjadi jima ya jadi dosa. Terus gimana caranya membayar kafaratnya? Yaitu membeli makan 60 fakir miskin. Nggak bisa Ustadz puasa 2 bulan secara berturut-turut. Oke? Kalau nggak bisa Ustadz, memang misalnya ada sakit dan sebagainya ya nggak sama memberi makan beberapa fakir miskin, karena di kalimat ini nggak sampai 60. Kalau mau 60 nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut nggak bisa, maka itu tadi memberi makan fakir miskin semampunya. Kalau misalnya nggak bisa Ustadz, karena ada kan kayak gitu zamannya Rasulullah itu, dia ternyata Ustadz saya itu orang yang paling miskin di tempat saya, ya sudah wis. Kalau memang begitu ya mau gimana lagi, bung dia udah bisa bayar kafarat. Gitu ya, bisa dipahami nggih? Baik, monggo silakan. Bismillah Ustaz, Assalamualaikum. Apa yang menjadi keseharusan bagi suami terhadap anak-anaknya dan istrinya yang telah dicerai? Baik, satu begini. Jadi keharusan suami itu ketika menceraikan istri itu, yang nomor satu, yang paling kelihatan itu nafkah bagi anak. Nafkah bagi anak itu terus berlanjut. Meskipun dia sudah tidak ada yang namanya mantan anak, mantan istri ada. Tapi kalau mantan anak tidak ada, dan itu yang jadi kewajiban itu. Ya, jadi dia wajib membayar nafkahnya anak terus itu, bahkan sampai anaknya dewasa sekalipun, selama anaknya belum bekerja itu dia masih wajib bayar nafkah anak. Ustadz, si istri sudah kerja, meskipun si istri tetap kerja, si laki-laki tetap bayar nafkahnya anak. Meskipun si wanita sudah kerja misalnya, si laki-laki tetap bayar nafkahnya anak. Karena itu anaknya dia, itu tidak bisa itu kewajiban yang harus dibayar, itu anaknya dia. Kecuali nanti si anak dia bisa cari nafkah sendiri, nah itu kewajibannya hilang. Ketika dia sudah si anak punya nafkah sendiri, bisa cari nafkah sendiri. Oke, gitu nggih. Monggo Mas Admin dibaca lagi. Ustaz, mau bertanya, saya kan sudah bercerai 9 tahun, lalu di pengadilan agama nafkah anak tertulis namun tidak dilaksanakan oleh pihak suami mungkin. Ya, baik, begini apakah Bu. saya berdosa kalau misalnya saya membiarkan mantan tidak memberikan nafkah anak-anak? Begini. Sebenarnya pertanyaannya bukan berdosa atau tidak. Nomor satu, ketika itu suami tidak memberikan nafkah buat anak, jenengan berhak meminta pada suami, pada suami. Nah, kalau jenengan tidak minta, diem saja, maksudnya gini, membiarkan kedoliman itu kena dosanya. Ustadz, maksudnya membiarkan doliman itu gimana? Jenengan tidak ngomong, Mas, anak sampean gelem dikei duit loh, benar. Itu kena dosanya kalau jenengan diam aja. Tapi Ustadz, saya sudah ngomong, Ustadz, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun tetap kayak gitu, ya sudah. Kewajiban jenengan untuk meminta kepada suami selesai.
Jadi di awal-awal pernikahan, maaf, di awal-awal perceraian itu harus ngomong, anaknya itu harus dinafkahi. Ingat ya, kita sudah bahas kayak kemarin ya, batasan minimal nafkah ya, kita sudah bahas ya. Batasan minimal nafkah itu makanan satu mud, maksudnya satu mud itu kalau dalam Arab itu kayak gini, sak genggaman begini. Jadi seorang anak itu harus dikasih makan. Kalau di Indonesia 3 kali berarti ya. Pokoknya dia isok mangan saulan dalam hitungan bulanan, itu isok mangan. Kalau pakaian dalam madzhab Syafi'i pakaian itu sebulan sekali dibelikan, astagfirullah, sebulan. 6 bulan sekali dibelikan satu pakaian. Ustadz, apakah pakaian yang kayak gimana? Terserah. Mau pakaian biasa, pokoknya dalam sebulan 6 bulan sekali harus dibelikan pakaian. Kalau dalam madzhab Hambali 1 tahun sekali. Itu standar minimal nafkah. Jadi kalau lebih dari itu ya waste. Itu sudah dianggap nafkah. Memberikan makan itu sudah dianggap nafkah. Itu standar minimalnya. Gitu nggih. Jadi jenengan tetap harus menyampaikan ke orang ayahnya, bukan mantan ayah, ayahnya atau mantan suami jenengan, bahwa dia tetap punya kewajiban untuk bayar nafkah. Kalau sudah bolak-balik Ustaz Tikana tetap tidak bayar, saya sudah, kewajiban Anda untuk ngomong sudah selesai. Anda jangan ada saya. Gitu nggih Bu Widya, nggih, semoga sama Allah diberikan jalan keluar nanti nggih. Monggo, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, ini banyak titipan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kami pernah dengar talak yang dibayar oleh pihak istri kepada suami supaya suami menalak dan suami menerima bayaran tersebut. Itu gimana Ustaz? Ya betul. Ada yang apa sih istilahnya itu? Sebentar. Ada istilahnya pembayar hulu. Iya, namanya hulu itu. Namanya hulu. Kami pernah dengar talak yang dibayar oleh istri pada suami supaya menalak. Iya, itu namanya hulu. Benar, itu namanya hulu. Ada itu di zaman Rasulullah ada. Dan sampai sekarang hulu itu kalau memang Anda mau menggugat harus dibayarkan oleh pihak istri kepada suami. Saya ngecek sebentar ya, besarannya kok enggak tahu ini, maaf ya. Angka maksudnya besarannya menurut madzhab ini belum dijelaskan, cuma dijelaskan bahwa itu ada. Nanti ya, saya mohon maaf nanti saya cek ulang besaran hulu itu berapa. Itu namanya hulu yang jenengan sampaikan itu namanya hulu. Betul, itu ada. Nanti saya share di ini ya. Teman-teman tolong yang tergabung di WhatsApp di-share ya. Saya carikan angkanya, berapa besaran hulu yang diberikan kepada istri kepada suami ketika dia meminta untuk diceraikan. Iya, itu ada memang. Oke, baik. Terus lagi Mas? Terus ini masih menyambung juga, bagaimana jika istri mengajukan cerai tapi suami tidak mau dan istri terdesak dan harus menunggu talak dari suami supaya mungkin terbebas dari KDRT. Baik, bagus. Ini pertanyaan bagus. Begini, Ustadz, kalau misalnya dia minta cerai tapi suami tidak mau, makanya ini harus diajukan pengadilan. Di zaman Rasul dulu Mas, itu sudah ada pengadilan, sudah ada qadhi, sudah ada. Dan memang kenapa ditunjuk yang namanya pengadilan? Karena nanti takutnya kasus kayak begini. Itu si istri ketika dia tersiksa terus dia ingin cerai, tidak bisa dicerai oleh suaminya, maka dia menggugat ke pengadilan. Iya, makanya jenengan harus mengajukan itu ke pengadilan. Maka sarannya, nyun sewu, kalau sudah kejadian jenengan siapapun kasusnya ya, saya tidak tahu ini siapa ya, kasusnya seperti ini, maka apa yang harus dilakukan Ustadz? Ya jenengan pisah rumah dulu, menyelamatkan diri dulu. Ustadz, apakah ketika keluar dari rumah, apakah saya kena dosa? Enggak. Bu, maaf Bu, enggak dosa. Karena Anda sudah nyawa Anda itu terancam karena KDRT. Kan kemarin saya bilang ada yang namanya tamkin kan, menetap bersama suami gitu kan ya. Ketika ada seorang istri dia keluar rumah tanpa izin suami, itu kan dosa itu. Nah tapi kalau kasusnya seperti ini sudah KDRT, Anda tidak harus izin suami. Keluar rumah terus kembali ke rumah orang tua boleh itu, karena Anda sudah kena KDRT, dipukul Anda. Ingat ya, nyun sewu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kayak gitu ya. Itu Anda sudah boleh keluar rumah, Anda berlindung di keluarga. Terus mengajukan cerai itu boleh, tidak kena dosa karena Anda dalam keadaan terancam. Lalu ajukan ke pengadilan. Ustaz, nanti di pengadilan gimana Ustaz? Nanti pengadilan akan memutuskan. Kalau misalnya tetap kalah Ustaz, biasanya kan kalau cerai, ya, kalau misalnya bercerai kan pasti insya Allah akan terjadi perceraian itu.
Pasti terjadi kalau si wanita tetap ngotot, tetap akan terjadi perceraian itu. Tidak bisa laki-laki mau, ya kalau diundur bisa. Saya pernah nemui itu tuh sampai si laki-laki bolak-balik tidak datang ke persidangan itu supaya perceraian mundur, itu saya nemu kayak gitu caranya. Dan itu nyunsel itu biasanya diajari oleh pengacaranya gitu. Begitu ya, saya nemu itu ketika mendampingi beberapa kasus perceraian begitu memang. Jadi saran saya sih kalau jenengan kayak begini, kalau berlindung di keluarga, langsung berlindung di keluarga. Dan ingat ya, ingat sekali lagi, seorang guru tidak pernah menasihatkan untuk bercerai, tidak boleh guru menasihatkan muridnya untuk bercerai, tidak boleh, makruh hukumnya, kecuali ketika itu sudah berhubungan dengan KDRT atau sesuatu yang mengancam nyawa. Nah itu sudah sembunyi ikut keluarga lalu mengajukan perceraian lewat lewat pengadilan. Masya Allah, saya jawab kayak gini agak gemeter teman-teman, karena ini topik yang berat kalau bahas tentang yang KDRT begini. Semoga ini cuma pertanyaan biasa, tidak terjadi pada jenengan semuanya. Kalaupun ada saudara jenengan atau yang Anda kenal ya kasusnya seperti ini, berikan nasihat yang seperti ini. Bisa dipahami. Monggo silakan Mas moderator kalau ada lagi. Ya mungkin ada yang mau bertanya langsung lewat mikrofon, mungkin bisa dinyalakan, atau mungkin sebentar saya. Ini mau boleh sedikit ini konfirmasi Ustaz? Iya gimana? Terkait kan seingat saya Nabi yang disarankan untuk bercerai itu cuma Nabi Ismail ya. Selain itu tidak ada, maksudnya dari Nabi tidak ada yang untuk bercerai. Termasuk Nabi Nuh pun yang katanya istrinya melawan pun tidak diceraikan. Tidak cerai, iya benar memang. Yang disuruh untuk bercerai cuma Nabi Ismail. Iya, kisah itu betul. Karena kan Nabi Ibrahim tidak ridho terhadap istrinya Nabi Ismail kan. Karena istrinya Nabi Ismail adabnya yang kurang baik dan sebagainya. Itu ada dalam sejarah seperti itu. Jadi nyun sewu, dari sini jenengan dapat pelajaran bahwa tidak selamanya orang alim dapat alim. Nah itu buktinya Nabi Ismail itu. Terus siapa lagi tidak selamanya orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun dapat istri yang sama, enggak selamanya. Itu contohnya itu Fir'aun itu punya istri namanya Aisyah. Alimnya setengah mati Aisyah itu. Ya alimnya luar biasa, taat ibadah sama Allah. Bahkan ketika meninggal dibakar pun wangi kan baunya itu. Bau jenazahnya itu wangi sekali. Nggak selamanya, ini jadi pelajaran. Makanya soleh atau alim itu tidak tergantung suami atau istri. Soleh atau alim itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita yang diwajibkan untuk alim atau soleh. Bukan aku tak alim tak soleh supaya oleh bojo alim dan soleh. Nggak bisa. Yang dengan alim dan solehah, alim atau solehah sendiri. Nanti baru dicarikan sama Allah yang alim, yang solehah, soleh atau alim. Jadi ojo maksudnya aku tak cari gelek bojo sing ustaz sing iso membimbing. Nggak begitu caranya, Anda sendiri. Yo, lah Ustadz piro, Habib piro. Yo, Anda mau cari Habib suami Habib ya udah apa-apa sih, boleh-boleh saja gitu kan ya. Boleh-boleh saja, tapi ingat ya, jenengan sendiri harus jadi orang solehah atau alim alamah gitu nggih. Baik, monggo ada lagi silakan. Nah ini Ustaz, ada dari Mas Dwi Hendra Prasetya. Ustaz izin tanya lagi, meski sudah berpisah tapi kewajiban ayah tetap menafkahi anak. Afwan, ini ada teman saya laki-laki pisah karena istri didesak sama orang tuanya untuk tetap pisah karena entah alasannya apa. Tetap teman saya laki ini pun pernah menemui anaknya, tapi anaknya seperti ketakutan, entah kayak di gudang-gudang atau seperti apa. Gimana Ustaz? Nafkah misalkan kalau ntar anaknya menikah dan lain-lain itu gimana? Anaknya cewek. Baik, jadi apa istilahnya? G, saya paham. Jadi ingat ya, tetap itu tidak bisa terputus kewajiban nafkah terhadap anak, itu nggak bisa putus. Bahkan ketika Ustadz kalau dia menolak ya beda ceritanya kan. Anda kan tetap keinginan atau usaha keras Anda sudah terhitung itu. Kalau dia nolak nggak mau dinafkahi ya beda ceritanya. Pokoknya Anda sudah punya niat, terus sudah berusaha untuk memberi. Kalau dia nggak menerima itu urusan lain, itu yang pertama. Terus yang kedua begini. Memang ini sudah tidak masuk bab fikih sih ya. Ini agak gini. Jarang sekali yang terjadi cerai baik-baik. Ada yang cerai baik-baik ada, tapi jarang sekali yang terjadi cerai baik-baik sehingga kecenderungannya
kecenderungannya anak itu lebih dekat dengan siapa dia tinggal. Ketika dia tinggal dengan ibunya, akhirnya dia lebih dekat dengan ibunya, dan yang terjadi adalah Yun Sewu. Maaf kalau ini cerainya tidak baik-baik ya, mohon maaf kalau ini cerainya tidak baik-baik ya. Maka yang terjadi adalah si mantan suaminya dijelek-jelekin, oh bapakmu ini dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya seorang suami istri bercerai, si anak ikut suami, Yun Sewu kalau suaminya tidak baik, dia akan ngomong, oh ibumu itu begini. Nah ini kasusnya seperti yang Mas Hendra tanyakan ini. Jadi Ustadz kalau masalah nafkah gimana? Tetap wajib, nafkah untuk anak itu tidak bisa dipotong, itu wajib harus dibayar. Oke, tetap wajib harus dibayar. Terus Ustadz kalau misalnya dia tidak bisa, saya ketemu kok ini kemarin, bukan kemarin ya, sebelum masa pandemi ini, saya masih ceramah di hotel-hotel itu, ada salah satu manajer di hotel curhat sama saya, gini kasusnya kayak begini. Saya sampaikan ini yang, dan kasusnya sama, yang ngomong ini kebetulan yang wanita. Saya ngomong, Bu, sebenci-bencinya jenengan sama suami jenengan, Yun Sewu, semarah-marahnya sama suami jenengan, tapi jenengan tidak bisa menutup akses anak jenengan dengan bapaknya, tidak boleh itu. Dia masih tetap punya hak ketemu sama bapaknya. Lalu terus gimana Ustadz? Dia berikan kesempatan dia ketemu, tapi saya tidak percaya sama bapaknya Ustadz. Maksudnya gimana tidak percaya? Bapaknya itu misalnya dablek dan sebagainya, tidak apa-apa. Biar dia ketemu sama bapaknya, sama awasi dari luar, gitu ya. Sama awasi dari jauh, tidak apa-apa. Tapi tetap tidak boleh dilarang anaknya ketemu sama bapaknya. Karena itu bapaknya, saat dablek itu bapaknya. Jangan kayak film Ikatan Cinta ya, bapaknya Heri gak diakoni, itu kan ya. Anda kan yang nonton Ikatan Cinta mesti ngerti, ya. Siapa sih jenenge anaknya? Semua itu Isbul lah, Andin sopo. Ngono kan akhirnya bapaknya gak diakoni kan ya, karena ya kita tahu bapaknya kurang baik gitu. Tetap harus boleh dipertemukan, itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya bapaknya boleh nggak sih kita melarang atau tidak mempertemukan anak kita dengan mantan suami atau bapaknya itu? Boleh dengan kasus tertentu. Contoh, kita tahu kalau mantan suami kita atau bapaknya itu pemukul atau memiliki gangguan itu ya, menyebabkan membahayakan anak kita, nah itu boleh. Jadi misalnya Ustaz, suami saya itu mantan pembunuh Ustaz, atau pokoknya aku khawatir anakku apa-apa, makanya nah itu kalau itu boleh. Tapi kalau selain alasan itu, wanita atau mantan istri atau sebaliknya ya, mantan suami tidak boleh menutup akses anak ketemu dengan orang tuanya. Kedua ya. Lalu yang ketiga, Ustaz, ada bilang, Ustaz kalau dia kayak diguna-guna terus gimana? Nah itu bukan wilayah saya. Maksud gini, saya tidak punya ilmu untuk menjelaskan ini. Gimana Ustaz untuk menyelesaikan kayak gini? Dengan tanya, cari orang-orang yang paham ilmu tentang ru'yah. Jadi saya tidak paham ilmu ru'yah, saya tidak ngaji ilmu tentang ru'yah. Ada ilmunya sendiri khusus bahas tentang ru'yah. Jadi sampai itu yang di Trans 7 itu yang terkenal tuh Ustaz Faisal ya. Nah itu memang setahu saya beliau kalau nggak salah tugas akhirnya kuliah skripsinya itu ketika di Al Azhar itu memang dia spesialis bab ru'yah. Jadi jenengan cari ustadz-ustadz yang memang paham ilmu ru'yah. Itu ingat ya, orang yang ru'yah syariat ya, bukan yang dukun-dukun gitu, jangan ya. Nanti Anda malah jatuhnya ke syirik gitu nggih. Jadi cari para ustadz-ustadz yang ru'yah yang paham tentang ilmu kayak gitu tuh. Dan memang itu ada gitu, tidak bisa dipungkiri yang kayak gitu-gitu tuh ada. Saya melihat sendiri kakak sepupu saya itu digitukan dulu. Saya lihat sendiri ketika saya pulang ke Malang, kakak sepupu saya itu jadi linglung, benci sama suaminya dan sebagainya. Itu saya lihat sendiri itu karena guna-guna. Nah, jadi tolong untuk yang guna-gunanya tanyakan sama ustadz-ustadz yang ru'yah. Saya nggak paham itu. Jadi saya jawab yang pertama, nafkahnya tetap wajib. Nomor dua, seorang suami atau seorang istri tidak boleh melarang akses anak ketemu sama orang tuanya, kecuali orang tuanya, mantan suami atau mantan istrinya itu berbahaya bagi anaknya, membahayakan nyawa. Lah itu baru boleh menutup akses. Tapi kalau tidak ada larangan itu, tidak ada ancaman itu, dia tetap harus memberikan kesempatan anaknya ketemu sama orang tuanya. Kedua, lalu yang ketiga, untuk guna-gunanya ini tolong tanyakan sama ustadz-ustadz ya. Saya tidak paham gitu. Nggih, bisa difahami nggih, Mas nggih. Oh iya, baik. Ini terakhir Ustadz, mungkin dari apabila menikah kemudian salah satu dari pihaknya stres atau gila, bagaimana status pernikahan yang boleh nikah? ODGJ kan ya, orang dengan gangguan jiwa. Cuma ngomong gila mas, sampean disomasi mas. ODGJ, somasi sampean ya. Untung duduk dari Corbuzier sampean.
Baik, Ustadz, boleh nggak sih seorang laki-laki menceraikan ataupun seorang laki-laki menceraikan istrinya, begitu juga sebaliknya seorang istri menceraikan suaminya, misalnya meminta cerai suami, misalnya salah satu di antara mereka kena sakit atau ODGJ kayak gini. Kalau jenengan tanya boleh, itu boleh, Mas. Boleh. Tapi kalau jenengan tanya anjurannya, kalau kita bicara ingat ya, karena pernikahan, sekali lagi saya selalu ulang-ulang ini, pernikahan itu tidak melulu tentang fikih, tapi pernikahan itu ada bab yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Oke, jangan tahu apa bahkan ketika bahkan ketika Pak Nabi, salah satu Nabi kita yang sakit-sakitan itu, istrinya kan tidak minta cerai toh, bahkan sakit-sakitan dan sebagainya, istrinya tuh tidak minta cerai. Dari sini kita dapat pelajarannya, itu jadi ladang pahala jenengan, betul itu. Ketika tahu suaminya atau istrinya dalam keadaan seperti itu, dia tidak minta cerai, tetap berada di sampingnya, itu jadi ladang pahalanya. Kalau minta cerai boleh, jawabannya boleh. Tapi kalau adab dan akhlaknya itu lebih baik ditunggu, maksudnya dibantu untuk jadi sembuh. Oke, sekali lagi, dalam pernikahan itu tidak melulu tentang fikih. Ada bab-bab lain. Kemarin kan kita sempat bahas itu. Oh, di grupnya cewek ya, di grupnya wanita. Ya. Ketika seorang suami istri barusan bercerai, nggak sampai nggak masa idah belum selesai, si suami nikah lagi. Ya boleh-boleh saja, suami tidak ada masa idah kok. Ya boleh-boleh saja. Tapi dalam fikih, dalam Islam pernikahan, dalam pernikahan tidak melulu tentang fikih. Pernikahan itu ada yang namanya akhlak, ada yang namanya adab. Maka laki-laki kalau sudah selesai bercerai, jangan keburu nikah lagi. Kenapa? Menghormati perasaan mantan istri dan mantan keluarga istri. Meskipun hukumnya boleh-boleh saja, tapi menghormati, tidak lorati. Saya tidak mau nyebut artis, wes, nggak usah bahas artis. Itu soal grup WhatsApp itu dibahas, wes, nggak usah. Ya, tapi ya begitu, pokoknya. Dan saya kalau terjadi perceraian jangan kebelet nikah dulu, ditahan, ya, supaya tidak terjadi terlukanya pihak mantan istri ataupun keluarga dari mantan istri. Itu ya. Baik, monggo ada lagi? Belum ada. Monggo ada yang mau ngechat atau online langsung? On langsung. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau tanya langsung, bisa dinyalakan mikrofonnya. Ini yang di sini banyak yang sudah nikah atau yang belum nggak sih? Nah, itu nggak tahu. Iki nih sing takok sing baru nikah bingung kasih takok apa babi cerai ya. Tapi kalau yang sudah menikah masih paham. Oh ya, banyak yang belum kayaknya ini ya. Makanya bab cerai ini kayaknya rada-rada dia ngawang. Kok piye gitu kan ya. Wah, ini sing jomblo komen kabeh ya. Ya, saya doakan semoga lebih cepat ya. Ya Allah. Padahal target saya kemarin teman-teman ini harusnya Desember 2020 harus sudah nikah ya. Ini sudah 2021 belum nikah ya. Langsung nikah khusus saya ya. Makanya kita jauh nonton BTS saya. Nontonan BTS tuh ayo kak rabi-rabi gue. Bikin di Putri kak ketok ya. Yes, itu ya. Ada lagi monggo teman-teman yang mau ditanyakan? Waduh. Jangan drakor, saya juga senang nonton drakor. Oh, tapi sudah nikah, nggak apa-apa, aman ya. Ayo monggo teman-teman, siapa lagi yang mau disini atau tanya bab lain monggo. Kalau tanya mau bab ada lain, bisa. Silakan teman-teman. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi begini teman-teman. Ini kan spesial bab tentang fikih nikah ini spesial dalam rangka Dzulhijjah kemarin, Dzulhijjah dan Muharram, dan memang temanya itu cuma 4 kali pertemuan. Oke, jadi bahas bab fikih nikah itu cuma 4 kali pertemuan. Jadi dari yang kemarin kita bahas apa? Oh, ada yang tanya, ya wes iki, dan takokno. Ayo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana jika mantan istri yang dulu pernah bersama sekarang jadi trauma untuk menikah, apakah mantan suami berdosa? Ya, jadi gini, tidak ada yang namanya dosa turunan. Dosa turunan itu tidak ada. Maksudnya kayak gimana Ustadz? Jadi si suaminya ketika dulu berbuat salah pada saat menikah, ya dosanya dulu pada saat menikah itu. Dosanya pada istrinya dulu. Tapi kita setelah selesai pernikahan, terus si istri jadi trauma, mantan istrinya jadi trauma, ya si suaminya sudah berdosa. Dosanya dulu pada saat mereka masih menikah. Tapi kalau sudah bercerai, ya sudah, itu sudah masing-masing. Sudah tidak bisa disalahkan suaminya jadi berdosa karena dia trauma, nggak bisa. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya dosa turunan.
Kayak gitu nggih. Makanya sekali lagi, bahas pernikahan itu gak melulu fikih, teman-teman. Ada yang namanya konseling, nanti orang-orang psikologi nih bisa menjelaskan, ada yang namanya medis, orang-orang kedokteran bisa menjelaskan, ada yang namanya adab dan akhlak, ya itu nanti para ulama yang menjelaskan. Nah, ini yang tadi saya bahas dari tadi cuma fikih doang. Saya memang ngambil yang fikih karena itu yang saya tahu, itu yang saya pahami. Kalau yang lain-lain monggo nanti ketanya ustadz-ustadz yang lain. Itu ya. Jadi kalau mantan suami berdosa, ya dulu dosanya dulu pada saat pernikahan dia mendolimi istrinya, nah itu dia berdosa. Tapi setelah selesai bercerai ya sudah. Kecuali kalau suaminya masih menteror, ya itu mantan suaminya masih menteror, nah itu suaminya masih dosa kalau masih menteror. Kan ada kan di sinetron-sinetron, perasaan nggak cuma sinetron sih, saya tahu sendiri kalau gitu. Ini malah kebalikannya, mantan istri yang menteror suaminya. Gara-gara mantan suaminya kaya raya, kumpaya. Terus teror itu saya nemui, saya lihat itu, masya Allah, saya cuman geleng-geleng, ternyata harta itu bisa kayak gitu ya, bikin manusia jadi menakutkan. Itu, oke. Ada lagi monggo, silakan. Ada lagi teman-teman? Ya, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung di chat atau nyalakan mikrofonnya. Baik, jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini itu 4 bab tentang apa namanya pernikahan yang dalam rangka Dzulhijjah atau Muharram, yang cuman 4 kali pertemuan begini sih. Memang rencana awal kita itu tidak ada bab nikah lagi setelah ini, tapi melihat teman-teman yang antusias tinggi, tidak tahu ini nanti bisa dibahas di grup, nanti tolong teman-teman share it, bahas di grup WhatsApp-nya masing-masing, tolong tanyakan sama mereka apakah bab nikah ini dilanjutkan. Kalau memang bab nikah, karena babnya panjang teman-teman, sebenarnya banyak, talak itu loh bisa 4 atau 5 kali sebenarnya, kita kan baru bahas 1 kali talak, karena banyak babnya talak. Nah kalau memang mau dilanjutkan, ya insya Allah bulan depan akan kita lanjutkan bab tentang yang semuanya berhubungan dengan pernikahan, tapi ya kita bahas seperti biasa secara urut kayak bahas apa bab fikih yang lain, urut. Jadi nanti ada bahas mahram, ada bahas apa begini dan sebagainya, dan nanti termasuk sampai talak yang sampai paling terakhir nanti kita bahas. Nanti tolong teman-teman share it, dibahas di grup dan di grup WhatsApp ya. Iki mesti saya ngomong sing durung rabi ya. Ini Mbak Rina belum nikah kan ini pasti ya? Oh, lagi Ustaz. Ini ada tanya lagi nih. Itu soal sinyal jelek tadi Ustadz. Mungkin nanti bisa di-share, Mbak. Kita ada, insya Allah ada rekaman ataupun dari catatan-catatan dari pihak kami nanti bisa di-share ke. Oh ya, nanti itu ya. Intinya gini, aib yang harus diceritakan kepada suami adalah 1, atau istri adalah 1, kesehatan harus diceritakan, itu yang berhubungan dengan kesehatan harus diceritakan karena nanti berdampak kepada suami atau istri. Yang kedua adalah aib yang berhubungan dengan pasangan. Jadi gini, Nyon Sewu. Ketika misalnya si mantan calon suami atau calon istri pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan mantan pacarnya, itu ada ulama yang ngomong harus disampaikan itu, karena nanti suami atau istrinya, lu kok kamu enggak cerita kalau sudah pernah begini gitu. Nah itu harus disampaikan. Kenapa? Karena nanti suami atau istri bisa tersinggung, marah, terus ya sudah aku enggak mau sama kamu, akhirnya terjadi perceraian gitu. Jadi itu ada ulama yang ngomong lebih baik disampaikan. Terus apa Ustaz, aib harus disembunyikan? Ya aib yang tidak ada hubungannya dengan calon suami sama calon istri. Nah itu tidak usah disampaikan. Contoh, aib pernah mencuri mencuri mangga tetangga, pernah ngerasani gitu kan ya. Aib dulu kecilnya dulu ndablek, ya tidak usah diceritain gitu. Pokoknya aib yang tidak ada hubungannya dengan calon suami atau calon istri tidak usah diceritain. Gitu nggih. Nah, semoga nanti insya Allah tolong teman-teman share it. Nanti saya share ini ya PDF-nya pembahasan ini. Lalu insya Allah nama teman-teman share it nanti akan dibahas kelanjutannya bagaimana tentang bab nikah ini. Oke. Saya rasa itu cukup karena tidak ada pertanyaan lagi seperti Mas Alif. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, teman-teman. Semoga ketika kita paham ilmu ini, buat yang laki-laki khususnya yang merasa laki-laki di forum ini, hati-hati kalau ngomong, karena kalimat jenengan khawatirnya masuk ilah, masuk zihar, masuk sigot, ya hati-hati. Khawatirnya kalimat jenengan itu nanti menjadi penyebab jatuhnya talak. Hati-hati ngomong. Kalau sudah tahu ilmunya semakin berhati-hati. Dan kita semuanya, baik itu yang sudah menikah atau yang belum, ilmu ini jadi pelajaran buat kita supaya kita terhindar dari apa yang kita pelajari saat ini. Saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang salah, kalau ada yang saya sampaikan saya yang kurang, saya mohon maaf, itu kesalahan saya. Kalau ada yang benar berasal dari Allah,
Al-haqqu rabbikum lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini tadi selesailah kita pada penghujung acara pada kajian pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di kajian selanjutnya.